Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pernah nggak sih kalian punya resolusi, misal mau mulai rajin olahraga, rajin baca buku, atau mau lebih hemat uang? Pasti di awalnya semangatnya 100% kan? Tapi baru jalan seminggu atau sebulan, semuanya mulai hilang. Balik lagi ke kebiasaan lama. Pertanyaan besarnya, kenapa begitu? Apakah kita kurang disiplin, kurang niat, atau memang manusia itu tekadnya lemah ya? Nah, James Clear dalam bukunya Atomic Habits kasih jawaban yang menarik. Katanya, masalah kita bukan niatnya yang lemah, tapi sistemnya yang salah. So, bukan soal kamu kurang semangat, tapi soal kamu salah cara. Hari ini kita bakal bedah bareng isi bukunya, gimana sih kebiasaan kecil bisa ngasih dampak besar, gimana prinsip-prinsip ilmiah di balik pembentukan sebuah kebiasaan, dan tentu saja ada tips praktis supaya kamu bisa mulai membangun sistem hidup yang baru. Jadi, siapin pikiranmu karena ini bakal jadi percakapan yang bisa banget mengubah cara kamu melihat perubahan diri. Kita akan bahas setiap bagian pada buku ini satu persatu. Jadi buku ini ada 6 bagian. Kita akan mulai dari bagian yang pertama. Bagian pertama ini adalah inti pemikiran. The Power of Tiny Habits. James Clear memulai dengan sebuah ide dasar. Perubahan kecil, kalau konsisten dilakukan, bisa ngasih hasil yang luar biasa. Bayangin gini, kalau kamu jadi 1% lebih baik setiap hari, selama 1 tahun, kalau kita akumulasikan, maka itu akan menjadi 365% lebih baik. Kalau kita hitung-hitung, itu sama dengan 37 kali lipat lebih baik selama 1 tahun. Tapi, kalau setiap hari kamu membiarkan diri jadi 1% lebih buruk, hasilnya juga kebalikannya. Banyak orang fokus sama tujuan besar, kayak saya mau turun 10 kilo, atau saya mau punya bisnis sukses. Tapi, James bilang, tujuan itu cuman arah. Yang bikin kita benar-benar sampai ke sana adalah sistem. Contoh sederhananya, 2 orang punya tujuan yang sama. Misalkan lulus ujian, yang satu gagal, yang satu sukses. Bedanya apa? Sistem belajar yang mereka bangun. Itu jawabannya. Nah, disinilah James ngenalin ide penting. Jangan cuma ubah hasilnya, tapi ubah identitasnya. Bukan saya mau berhenti merokok, tetapi saya adalah orang yang sehat dan gak butuh rokok. Identitas yang kita percaya, itulah yang memandu kebiasaan kita nanti. Jadi, kalau kamu lihat kebiasaanmu sekarang, identitas apa yang sebenarnya kamu bangun sekarang sih? Kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua adalah hukum pertama. Make it obvious. Setiap kebiasaan dimulai dari pemicu atau cue. Kalau pemicunya jelas, kebiasaannya pasti akan jadi gampang muncul. Tips praktis yang pertama, namanya habit stacking. Caranya, tempelin kebiasaan baru
di atas kebiasaan lama. Contoh, setelah gosok gigi, minum segelas air. Setelah bikin kopi, baca satu halaman buku. Itu contohnya. Karena kebiasaan lama sudah otomatis. Ia akan jadi jembatan buat kebiasaan baru. Gampangnya, ketika kamu sudah punya kebiasaan lama, kamu tambahin lagi tuh dengan satu kebiasaan yang baru yang lebih positif. Supaya diri kamu bisa berubah. Tips yang kedua, bikin habit scorecard. Tulis semua kebiasaan harianmu dari bangun tidur sampai malam hari, kasih tanda plus kalau kebiasaan itu baik, minus kalau itu kebiasaan yang buruk, kemudian tanda sama dengan kalau kebiasaan itu netral. Dan di situ kamu bisa lihat pola hidupmu selama ini seperti apa. Kalau hari ini kamu bikin daftar kebiasaanmu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira lebih banyak tanda plus atau minus ya? Kita lanjut lagi ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini namanya adalah hukum kedua. Make it attractive. Kebiasaan nggak akan bertahan kalau terasa membosankan. Makanya James bilang, bikin kebiasaan jadi sesuatu yang menarik. Triknya namanya adalah temptation bundling. Gabungkan hal wajib dengan hal yang menyenangkan. Misalnya, kamu cuma boleh dengerin podcast favorit saat olahraga. Atau cuma boleh nonton serial favorit sambil bersih-bersih rumah. Itu contohnya ya. Lingkungan sosial juga penting. Kalau nongkrong sama orang yang rajin baca, kemungkinannya akan sangat besar kamu akan ikutan baca. Kalau lingkungannya hobi olahraga, kamu pun akan terdorong ikut olahraga. Jadi, kalau kamu pengen punya kebiasaan baru, usahakan untuk cari komunitas yang sudah melakukannya secara konsisten. Sekarang, siapa orang di sekitarmu yang kebiasaannya ingin kamu tiru? Dan seberapa sering kamu bergaul sama mereka? Next adalah bagian keempat. Namanya hukum ketiga. Make it easy. Pernah nggak kamu punya niat yang besar, tapi batal karena kamu pikir itu bakal ribet nanti? Misal, kamu mau olahraga, tapi bajunya belum siap. Sepatunya tiba-tiba nggak ketemu. Akhirnya batal. Itulah kenapa James bilang bikin kebiasaan jadi mudah. Caranya, pertama, kurangi friksi. Siapkan perlengkapan olahraga dari malam. Taruh buku di meja kerja biar gampang dijangkau. Yang kedua, mulai sekecil mungkin. Kalau kamu mau push up, mulai aja. Nggak harus langsung sehari 20 kali. Mulai aja mungkin sehari bisa 2 kali dulu kali ya untuk mulainya. Kamu mau nulis, mulai aja. Nggak harus langsung jadi satu buah novel yang legendaris. Kamu bisa mulai dari 2 kalimat yang sederhana. Tujuannya bukan langsung sukses, tapi konsistensi. Ketiga, bedakan antara motion dan action. Motion itu tujuannya adalah nyusun rencana.
sedangkan action itu benar-benar melakukan. Banyak orang yang kejebak di motion, padahal faktanya dia nggak maju-maju. Kalau ada satu kebiasaan baik yang bisa kamu mulai dari langkah super kecil, kira-kira apa yang paling realistis yang bisa kamu lakukan hari ini? Bagian yang kelima adalah hukum keempat. Make it satisfying. Manusia cenderung mengulang hal yang kasih reward tepat. Itu sebabnya kebiasaan buruk kayak ngemil junk food atau main game bisa bertahan karena bisa langsung bikin kita puas. Jadi, gimana caranya biar kebiasaan baik juga terasa memuaskan? Yang pertama, kasih reward kecil setelah berhasil melakukan. Misalnya, setiap kali kita selesai olahraga, boleh minum kopi favorit. Yang kedua, gunakan tracking, checklist, kalender, aplikasi, tanda centang atau checklist yang makin banyak, ternyata itu bisa bikin kita puas loh. Yang ketiga, rayakan kemajuan walaupun kecil. Jangan tunggu hasil besar, baru bersyukur. Coba sekarang bayangin, kalau setiap hari kamu bisa kasih tanda centang di kalender untuk satu kebiasaan kecil, apa kebiasaan itu dan gimana rasanya melihat centang itu numpuk? Cobain deh. Terakhir, bagian ke-6. Bagian ke-6 adalah taktik kelanjutan. Plateau of latent potential. Ini bagian favorit saya sih. James cerita tentang plateau of latent potential. Bayangin, kamu lagi coba ubah hidup. Olahraga, makan sehat, belajar. Minggu pertama, nggak ada perubahan. Minggu kedua, masih sama. Bulan pertama, kok kayak nggak kelihatan ya hasilnya. Di titik ini, banyak banget orang yang nyerah. Padahal sebenarnya, perubahan sedang bekerja di balik layar. Ibarat es batu. Dari -5 derajat, naik ke -4, -3, -2, itu bakalan belum cair. Karena suhunya belum ke 0. Tapi, begitu suhu sampai 0 derajat, esnya langsung berubah, mencair, meleleh. Itu yang namanya breakthrough moment. Hasil besar muncul setelah konsistensi yang panjang. Jadi, kalau kamu belum lihat hasil, bukan berarti usahamu sia-sia. Mungkin kamu tinggal satu langkah lagi sebelum esnya mencair. Pernah nggak kamu nyerah terlalu cepat, padahal mungkin tinggal sedikit lagi sebelum hasilnya muncul dan bisa kamu nikmatin? Nah, tadi sudah kita bahas semua bagian dari 1 sampai 6. Jadi,
Apa saja yang bisa kita ambil dari buku berjudul Atomic Habits karya James Clear? Akan saya rangkum. Yang pertama, perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kedua, fokuslah ke sistem, bukan hanya pada tujuan. Ketiga, ubah identitas kamu, karena kebiasaan akan mengikuti identitas apa yang akan kamu bangun atau buat. Dan terakhir, jangan menyerah kalau hasil belum kelihatan. Ingat es batu tadi kan, kadang butuh waktu sampai titik kritisnya tercapai. Sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri, kebiasaan kecil apa yang bisa kamu mulai hari ini? Ingat, bukan soal seberapa besar langkah kamu, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Karena pada akhirnya, kita adalah hasil dari kebiasaan kita. Oke, itu tadi bedah buku Atomic Habits. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, silahkan share ke teman kamu yang lagi berjuang untuk memperbaiki kebiasaan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, satu kebiasaan kecil bisa jadi langkah besar untuk masa depan. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.